Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang ada di rumah, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di malam hari ini alhamdulillah kembali berjumpa bersama saya Yudi Sembiring tentunya di dalam program acara Bincang Santai. Nah, alhamdulillah seperti biasa saya tidak sendiri, saya sudah bersama Buya Edi. Ya, assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim, di sini juga saya tidak sendiri saja dan juga Buya, tentunya ada Pak Pomo. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abu Naufal, sehat Bu? Alhamdulillah. Pak Sismadi, sehat Pak? Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan hari ini Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim, tadi kita sudah akan membahas suatu permasalahan, yaitu tentang suami idaman. Nah, ini Buya, kita ini alhamdulillah sudah menjadi suami semua. Ya. Mudah-mudahan menjadi suami idaman ya. Ya, insya Allah. Namun kalau kita bicara tentang suami idaman, ini pengertian yang kita dapatkan setiap orang itu kan relatif itu. Ya. Kamu misalnya kalau Pak Pomo, suami idaman itu seperti apa kira-kira Ya, Pak? bisa mencukupi sandang, pangan, papan. Oh iya, Itulah. oh, gitu ya. Kalau Abu Naufal kira-kira gimana Bu? Ya, jasmani rohani lah istilahnya. Oh, cukup jasmani rohani ya. Kalau Pak Sismadi, kalau suami idaman itu gimana kira-kira Pak? Bisa membahagiakan istri dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan, Romantis gitu, Pak? romantis lah istilahnya. Masya Allah. Jadi beda orang, beda gitu arti dari suami idaman yang dimaksud gitu-gitu. Kira-kira gimana sih itu sebetulnya Bu ya? Iya. Jadi kan ini tadi poin-poin ya. Poin-poin mungkin bisa kita kumpulkan jadi satu sebenarnya kan. Iya. Namun kalau kita lihat dari makna idaman itu sendiri, artinya kan sesuatu yang diharapkan, sesuatu yang dicita-citakan, ya, sesuatu yang sekiranya bila kita dapati itu, kita peroleh, ada keyakinan, ada harapan, itu bisa memberikan kebahagiaan, ya. Konteksnya dalam hal suami istri, tentulah makna suami idaman itu adalah suami yang sekiranya bisa memberikan kebahagiaan lahir batin kepada istrinya. Tidak saja istri karena suami itu selamat dia di dunia, selamat pula di akhirat. Nah, sama seperti kita, kalau ada suami idaman, ada juga istri idaman. Tentu kalau ditanya istri idaman itu gimana gitu. Begitu kira-kira kan? Gimana Pak kalau ditanya istri idaman itu gimana? Ya itu istri yang Patuh pada suami. itu salah satu bahagiannya ya kan. Istri idaman itu gimana Pak kira-kira? Cantik. Yang soleha cantik. Nah, itulah dia tuh. Nah, tidakkah yang apa tadi? Istri idaman tadi? Istri yang patuh. Yang patuh itu sesuatu yang kita harapkan. Demikian juga suami idaman. Apa tadi istri idaman? Cantik. Soalnya. Yang solehah. Tidakkah bagi perempuan suami idaman itu adalah laki-laki yang saleh? Kira-kira demikian itu. Jadi yaitu suami yang diharapkan oleh istri Iya. kita akan membahagiakan dia dunia Betul. akhirat. Betul. Nah, kira-kira kita ini udah jadi suami idaman belum kalau menurut itu? Insya Allah. Ya. Insya Allah, ya, insya Allah. insya Allah. Nah, kalau kita bicara tentang suami idaman nih, itu kan kita butuh proses gitu dalam berumah tangga gitu. Enggak, kita harapkan dulu kita ganteng, gagah gitu. Terus begitu kita di rumah tangga ada cekcok, mungkin karena kita itu udah beda pandangan begitu Bu ya. Itu masih ada Jadi gini. kesempatan terjadi. Jadi ketika kita bicara konteks suami idaman, mungkin kita walaupun ada ya ada orang yang membuat beberapa kriteria, tetapi kalau saya
tentulah yang paling tepat ketika kita bicara tentang suami idaman itu banyak terkait dengan sifat-sifat. Ya, jadi bukan pada penampilan fisik yang ganteng, memang benar ya, tapi itu kan salah satu yang bahagian terkecil dari sesuatu yang diidamkan oleh istri. Contoh gini, tadi pertanyaan gini, kira-kira istri idaman itu istri yang mana? Entah jawabannya apa tadi, Pak? Istri yang patuh, soleh. Nah, itu kan bukan pada hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi lebih pada karakter dan sifat. Kira-kira tadi jawabannya apa tadi, Pak? Soleh. Yang solehah itu karakter atau fisik? Tentu jawabannya semua lebih mengarah kepada karakter Dan sifat. Nah, makanya kalau kita melihat beberapa sunnah Nabi, salah satu sunnah Nabi, sunnah di malam pertama, Iya. ya, Kita- setelah orang nikah, Mm-mm. ya, di malam pertama itu apa yang harus dilakukan? Mendoakan. Ya, berdoa, memegang kepalanya, Iya, betul. kemudian kita mendoakannya. Kemudian kan di situ kan ada dialog. Iya. Nah, apa maknanya itu? Untuk apa? Untuk menyamakan persepsi, ya, untuk membangun keluarga ke depan. Saya membaca dalam ini ya, dalam fikih sunnah, kitab yang ditulis oleh Said Sabiq, ada dialog yang dinukilkan di situ, contoh-contoh dialog yang dinukilkan di situ. Bagaimana seorang suami mengatakan, wahai istriku, hari ini aku adalah suamimu, ya, maka ikutilah aku ketika engkau lihat aku benar. Nasihati aku ketika engkau lihat aku salah. Dan janganlah engkau membantahku, ya, yang akhirnya menjadikan hatiku hilang cintaku kepadamu. Maka istri membalas, wahai suamiku, hari ini aku adalah istrimu. Aku telah halal bagimu. Maka kasih sayangilah aku, cintailah aku, dan janganlah engkau memukulku seperti engkau memukul rebana. Jangan. Iya kan? Nah, ini dialog ini untuk apa? Jadi kalau tadi Bang Biring pertanyaannya tadi apa? Apakah bisa dirubah Iya. karakter-karakter itu? Makanya dari awal kan Nabi sudah memberikan jalan ya. Umpamanya jalannya begini. Kalau laki-laki, pilihlah perempuan karena empat. Oh iya. Cantiknya, hartanya, keturunannya, dan agamanya. Perempuan juga demikian. Ini kan jalan ini. Jalan bahwa sesungguhnya agama itu adalah entry point, pintu masuk dari kebahagiaan dalam keluarga. Ditambah lagi pentingnya dialog di malam pertama untuk mempersamakan persepsi, pandangan. Oh, begini loh yang aku suka, begini loh sebenarnya yang aku mau kepada kamu. Demikian. Mau begitu. Berarti Buya kalau kita memanjakan istri dengan harus berpergian apa kita senang-senang gitu bukan apa ya, bukan Itu kan bahagian salah satu bahagian yang terkecil dari sekian banyak yang terpenting yang sebenarnya harus jadi prioritas. Ya kan? Gitu. Rihlah lah umpamanya, itu kan boleh saja sebenarnya kan. Jalan-jalan. Jalan-jalan gitu kan. Jadi artinya memang dalam hal berkeluarga ini membangun, mengerti, saling pengertian, Betul? memahami, saling memahami. Betul. Kan gitu. Iya. Artinya apa? Artinya memang tidak menjadi rumah tangga yang semalam. Begitu. Walaupun diawali dengan dialog. Iya, Kan iya. gitu. Walaupun diawali dengan saling menasihati. Tapi mengerti, saling pengertian untuk saling paham, saling memahami. Jadi kalau mendengar apa disampaikan oleh Pak Pomo tadi, Mm. jika kita kembali ke judul bincang kita ini, Iya. suami idaman itu adalah suami yang mengerti akan istrinya, suami yang paham akan istrinya. Paham bukan hanya sebatas kebutuhan fisik, bahwa suami paham oh ininya istrinya ini penyolek, lantas dibeli alat-alat kosmetik. Bukan paham dalam makna ya kebutuhan material, tetapi paham psikologisnya. Oh gitu. Ya, bahwa istri saya ini tidak suka. Sebagaimana lah nasihat Imam Ahmad kepada anaknya Abdullah.
bahwa Imam Ahmad memesankan sebelum anaknya Abdullah itu menikah, Imam Ahmad yang pertama dia katakan apa? Wahai anakku, sesungguhnya perempuan itu suka akan cinta. Oh iya, iya. Maka janganlah engkau pelit mengatakan wahai istriku aku cinta kamu. Oh itu jangan pelit gitu. Iya. Masya Allah. Nah ini sepertinya sahabat keluarga muslim ya, kita sudah semakin menarik. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana.